semua. Sebelum kita mulai training, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Manson Naibaho, asal saya dari Sumatera Utara. Saya tinggal di Depok. Saya trainer sekaligus juga manajer di proyek. Sebelum kita mulai training, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya sudah merendahkan diri saya. Sekarang bagi saudara-saudara, ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya dari Bunda Putra, asal dari SMK Indo Depok. Di sini? Perkenalkan, nama saya dari SMK Perluan. Di sini? Nama saya Putra dari SMK Perluan. Ya. Oke, semua kita udah saling kenal ya. Kalian bisa panggil saya Bapak, bisa panggil Abang, terserah. Ya, kita udah jadi saudara, saling kenal satu sama lain. Nah, di sini saya akan kasih tahu bahwa kita harus memikirkan keselamatan kerja. Di sini ada kita sekarang training di lantai 1. Apabila terjadi gempa di depan bisa keluar dan dari samping bisa keluar. Dan apabila terjadi hal yang nggak diinginkan seperti kebakaran, dari sini bisa keluar juga, dari samping bisa keluar. Nah, buanglah sampah pada tempatnya di depan, dan selama kita training dilarang merokok ataupun makan. Dan pakailah sarung tangan sebelum kita praktek. Nah, apabila kalian terjadi eksiden, luka atau apa, di depan ada kotak P3K. Dan pakailah selalu safety untuk keselamatan kerja. Oke. Nah, di sini saya akan mengajari bagaimana cara pengukuran kelistrikan dan elektronik, ya. Oke. Jadi saya akan memperkenalkan 4 jenis alat ukur yang sering dipakai, tapi saya hanya menjelaskan 2 saja, ya. Yang pertama, multi tester digital. Yang kedua, tang ampere digital. Yang ketiga, termogan digital. Dan yang terakhir, Megger. Jadi yang kita bahas hanya multitester dan tang ampere, ya, karena itu yang dipakai di kelistrikan, ya. Jadi saya akan mengasih tahu cara setting alat ukur. Yang pertama, ini namanya multitester digital. Di sini saudara bisa lihat off, berarti posisi mati, ya. Nah, jikalau saudara ingin mengecek arus DC, maka ini akan saudara tekan dan ini akan keluar mikrovolt, ya. Nah, kalau ke AC Anda tekan select, maka ini untuk AC. Lambangnya beda, ya, yang AC sama yang DC, ya. Nih, kalau dia yang DC
garis sama titik-titik putus. Nah, kalau untuk yang AC dia hanya seperti ini ya. Oke, dan juga ini bisa untuk ohm. Untuk mikro ohm, untuk ohm dan untuk ohm ya. Oke, dan di sini ada hertz. Hertz ini artinya frekuensi. Frekuensi yang dipakai di Indonesia itu 50 sampai 60 hertz. Ya. Lebih dari 50 60 tidak ada. Oke. Nah, itulah cara setting alat ukur multitester. Nah, sama juga dengan tang ampere. Di sini ohm. Di sini ada ohm. Di sini ada untuk 2 mikro ohm. Di sini ada untuk 220 volt. Di sini ada 600 volt. 600 volt. Ini 600 volt DC, 600 volt AC. Nah, ini ada 20 ampere. Fungsinya apa? Untuk mengecek arus di bawah 20. Ya, kalau di atas 20 kita akan ganti ke 200 ampere. Bisa juga 600 ampere. Nah, setelah selesai kita pakai tang ampere, maka kita akan matikan. Supaya apa? Supaya tang ampere tetap bagus dan baterainya tidak cepat habis. Nah, ini namanya tali ya, tali untuk mengukur voltase ya, voltase daripada AC sama DC. Ini cara makainya ada 2 tali, warna merah sama warna hitam ya. Nah, ini kita masukkan di sini, yang satu kita masukkan di kom. Oke. Nah, di sini saya nanti akan mengajari kalian cara pengukuran arus listrik. Yang pertama AC, yang pertama. Yang kedua nanti saya akan mengajari pengukuran listrik DC. Tahu nggak saudara-saudara listrik yang DC apa kira-kira? Kurang tepat. Ini ya yang DC. Nah, ya. Nah, yang AC itu nanti di sini ya. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa listrik di rumah kita itu benar-benar 220 volt. Standar PSM, ya. Apabila kurang 220, maka listrik tidak akan bisa nyala dengan sempurna. Paham ya adik-adik ya? Nah, dan juga nanti saya akan mengajarin pengukuran voltase listrik yang AC dan DC juga ya. Dan juga saya akan mengajari pengukuran kuantitas kabel dan steker listrik. Fungsinya apa? Supaya kalian bisa mengetahui apabila kabel itu putus atau tidak. Ya, nanti saya akan ajari kalian. Dan juga saya akan ajari kalian nanti pengukuran kelistrikan kompresor AC. Bahwa di kompresor AC itu ada juga kelistrikannya yang terdiri dari 3 terminal, yaitu CRS. Dan terminal inilah yang menyatakan bisa menyalakan atau menghidupkan kompresor, karena di dalamnya terdiri dari gulungan. Ya. Nah, dari sini dihubungkan ke listrik, maka si kompresor akan nyala. Ya. Dan saya juga nanti akan mengajarin kalian untuk pengukuran komponen elektronik yang terdiri dari pada relay, kapasitor, dan overload. Ya. Supaya apa? Supaya saudara-saudara paham dan benar-benar tahu bahwa komponen ini masih layak dipakai atau tidak dari nilai resistasinya. Ya. Seperti ini juga ada nilai resistasinya berapa mikro nanti setelah kita cek sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai berarti
harus kita ganti dengan yang sesuai. Paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan bertanya, nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut untuk ke praktek. Dari Mas ini? Dari Mas? Dari Mas? Oke. Sekarang kita akan praktek pengukuran arus listrik AC. Yang pertama, kita pakai tang ampere. Kita akan setting dia di voltase listrik. Kita pakai multitester ya, digital ya. Oke. Ini kita setting dia di jangan salah ya. Kalau kalian bikin di DC, maka nanti multitesternya yang rusak. Ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba sekarang mengukur AC. Tertera 230 ya. Benar ya? 209, 210. Benar ya? Oke, berarti arus listrik AC-nya normal. Makanya lampu tidak redup. Iya, berarti dari PLN-nya bagus ya. Nah, begitulah cara mengukur AC. Untuk DC kita ukur pakai baterai ya. Sebenarnya lebih bagus baterainya dan ada lampu, kita ukur aki langsung, aki yang gede. Tapi karena kita nggak ada aki yang gede, kita pakai lah ini aja 1,4 volt, iya kan? Nah, coba dilihat di sini berapa volt. Nah, berarti baterai masih normal ya. Oke, begitulah cara mengukur DC. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengukuran voltase listrik DC. Sudah tadi, kita lanjut untuk ke kuintitas ya. Nih, supaya kita mengetahui kabel ini putus apa tidak ya. Ya. Nah, ini multitester kita bikin di ohm. Ohm yang bunyi ya. Yang buzzer. Ini nggak bunyi kayaknya, ya. Oke. Caranya bagaimana? Ini kabel. Oke. Nah, ini kabel biru. Kita sambungkan ke biru. Berarti yang biru tidak ada putus. Yang coklat berarti ini kabel masih layak dipakai karena masih nyambung keduanya ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajari kalian praktek pengukuran kelistrikan kompresor AC. Ini. Apalagi kalian jurusan pendingin ya. Jurusan pendingin harus bisa mengatakan kompresor bagus, layak pakai atau tidak. Bukan bagus ya, layak pakai atau tidak. Bagus tidak, bagus ini bodinya bagus kok. Tapi kita nggak tahu ini layak pakai apa tidak ya. Nah, dengan cara kita harus mengukur ketiga terminal ini. Ya. Di sini ada CRS. Di salah satu terminal ini akan ada yang lebih tinggi nilainya. Itulah nanti yang ke C.
dialah yang di common, ya. Saya tulis sedikit ya. Ini saya bikin titik A, titik B, titik C, ya. Nah sekarang kita mau cari di mana titik R, di mana S, di mana C, betul nggak? Kita kan belum tahu ini ya. Yang mana nilai C, yang mana nilai R, yang mana nilai S ya. Maka harus kita ukur satu persatu. Caranya kita ukur dulu dari A ke B, berapa nilainya, A ke C, berapa nilainya, dan B ke C, berapa ini nilainya. Oke? Sekarang kita ukur, kita nyatakan ini kita nyatakan dari sini, kita nyatakan mana titik A. Ini ya, A, B, C. Tolong diingat ya, nggak tahu saya lupa ya kan. Ini titik A, B, C. Yang pertama kita ukur A ke B. Tadi saya bilang A, B, C ya. A ke B kita ukur. .6 ya kan? Ternyata ini kompresornya sudah hang karena nggak diam, dia punya nilai nggak menentu, ya nggak stabil, berarti ini kompresor rusak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian sudah tahu kalau mengukur seperti ini berarti kompresor rusak. Saya bikin aja nilainya 1,8 ya. Ini ya. Enam belas koma tiga. 16 A ke C tadi ya. 16,3 ohm ya. Nah sekarang B ke C. B ke C sini ya. Benar ya? Lima koma lima. Nah, di sini kita sudah lihat tidak ketemu. Untuk menentukan nilai CR, nilai C, kita harus tahu sini nggak ketemu kan? Mau ke sini kita cari nggak dapat. 1,8 tambah 5,5 berapa? Nah, nggak ada kan? Nggak ketemu. Berarti ini kompresor rusak. Tidak layak dipakai. Karena apa? Nilai resistannya tidak ada yang mencukupi untuk nilai common. Ya, ini common, ini starting, running. Oke, jadi kenapa common lebih tinggi? Karena common masuk ke listrik. Jadi berarti ini kompresor rusak, ya. Begitulah cara mengecek kompresor AC apabila kompresor tersebut tidak bisa dipakai. Nah, saya akan juga mengasih tahu saudara-saudara cara mengukur kompresor yang short body. Pernah dengar nggak kompresor short body? Nah, kalau short body itu berarti dia salah satu nilai ini sudah korslet.
salah satu terminal ini kita kasih ke body. Nah ini berarti dia short body, makanya nilainya tidak ada yang C-nya. Paham ini? Nilai short body. Tuh. Jadi ini kalau disambungkan ke listrik, maka listrik akan turun MCB-nya. Kenapa? Sudah melebihi batas pemakaian. Akibat si kompresor sudah short body. Ya? Nih. Paham ya? Iya, Pak. Nah, saya juga akan mengajarin saudara cara mengukur kapasitor kompresor AC. Ini kapasitor kompresor AC ya. Di dalam AC ada dua kapasitor. Yang pertama kapasitor kompresor dan yang kedua kapasitor fan motor. Ya. Jadi kedua kapasitor ini harus benar-benar bisa dipakai, layak dipakai dengan nilai resistannya. Oke? Oke, di sini coba lihat berapa mikro. 15 ya? Iya, 15. Oke. 15 ya? Iya. Ini ada. Oke. Nah, untuk mengukurnya ini kita ganti, kita setting ke mikrofarad atau nanofarad ya. Nah, kita akan coba ukur. 1,9. Berarti ini kapasitor bagaimana? Kurang ya? Kurang. Berarti ini tidak layak dipakai. Ya benar. Inilah untuk cara mengukur kapasitor. Jadi apabila kompresor AC tidak nyala atau tidak berfungsi dengan normal, yang pertama kalian harus cek nilai resistan daripada kapasitor. Pernah nggak dengar kompresor outdoor AC bunyi teng tek teng tek? Pernah nggak dengar? Tahu nggak itu apa masalahnya? Dijawab aja, kalau benar saya bilang benar. Tahu nggak masalahnya di mana itu? Benar. Nilai daripada kapasitornya sudah berkurang. Yang aturannya dia 15 jadi 1,9. Jadi di waktu dia si indoor mengoperasikan untuk menyuruh si kompresor nyala, dia tidak bisa mengangkat arusnya lagi untuk nyalakan si kompresor. Karena dia sendiri pun sudah tidak punya tenaga. Gimana dia mau nyalain kompresor sementara dia pun gak ada tenaganya? Benar nggak? Benar, Pak. Iya. Jadi ini fungsinya untuk nyalakan si kompresor. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Pak, kalau mikrofarad sama nanofarad kalau diukur di situ apa sama apa beda, Pak? Sama. Sama aja ya, Pak? Sama aja. Nano sama mikro sama. Ya? Sama. Takutnya kan kalau kayak ke nano kan sama mikro beda nilainya, Pak. Sama. Sama. Ada dia di multitester itu tulisannya mikro, ada juga yang nano, tapi fungsinya sama ya. Jadi setelah itu apakah ada pertanyaan? Ya, Pak. Silakan bertanya. Saya tunggu. Dari Mas siapa tadi namanya ini? Dandi. Mas apa? Dandi. Mas Dandi ada yang mau ditanya? Iya, Pak. Cukup. Mas ini? Mas. Kalau relay ukurnya gimana, Pak? Nah kalau rilis sama. Sama ya, Pak? Sama. Dari disetting ke Oh. ya sama ya. Ya. Nah kalau ini pun harus ditekan Oh, iya ya. ya, ditekan dulu, diukur, dilepas.
tekan, diukur, dilepas ya. Itu switch. Switch. Iya, ini switch pintu kulkas. Ya. Oke. Nah, jadi setelah saya kasih tahu saudara, maka kesimpulannya gunakan alat ukur sesuai manual booknya. Ya. Yang kedua, setting alat ukur sesuai dengan fungsi dengan benar. Seperti yang saya kasih tahu tadi ya. Kalau mengukur voltase AC, bikin ke AC. Kalau ke DC, bikin ke DC. Ada dia yang pakai setting yang ini, ada dia yang langsung. Tergantung daripada alat ukurnya. Nah, yang ketiga, jangan salah setting pada voltase arus AC. Kebanyakan sering orang karena pikirnya sama, dia mengukur AC dia pakai yang DC, yang mengakibatkan akan kerusakan pada alat ukurnya. Ya. Terus simpan alat ukur dengan baik dan benar setelah selesai dipakai. Hindari benturan keras. Contoh, jangan sampai jatuh alat ukur kalian, ya. Kayak multitester tidak boleh jatuh karena di dalam ada komponen. Dan yang terakhir, selalu dibersihkan. Bersihkan dia punya ini semua. Supaya apa? Supaya tetap kelihatan rapi dan bersih dan letakkan pada tempatnya. Supaya apa? Supaya di waktu kalian ingin mempergunakan kembali, kalian nggak susah untuk mencari alat ukur tersebut. Ya? Itulah kesimpulannya yang harus kalian ingat, apalagi kalian masih muda-muda. Kalau kalian mau mencoba, silakan. Siapa yang mau mencoba praktek untuk mengukur AC sama DC, silakan. Oke? Saya mau Mas ukur ini dulu AC. Nah, perhatikan multitesternya. Ini kan masih DC. Nah, maka ini diganti ke AC. Nah, silakan ukur. Tangan jangan kena ke besinya ya. Iya, Pak. Nah, setiap mengukur listrik jangan kena ke besinya. Nah, benar kan? Ya. Berarti ini listriknya normal. Makanya lampunya enggak redup. Nah, untuk ke DC. Nih, ukur lagi baterainya. Ujungnya saja. Iya. 1,453. Coba lihat di situ di baterainya berapa nilainya. Berarti masih oke. Jadi seperti itulah cara mengukur DC sama AC. Karena apa? Kita harus paham. Ya, harus paham. Jangan kita mengukur AC jadi DC. Jangan mengukur DC jadi AC. Nilainya nggak akan ketemu. Nah, oke? Nah, Pak, kalau cara ngebedainnya harus AC sama DC itu gimana, Pak? Dari sini, dari alat ukur. Kalau dia yang AC, tulisannya ada tanda seperti ini, volt. Kalau yang DC, mikro. Nggak, maksudnya kalau dari listriknya langsung, Pak. Dari listrik langsung dari colokan. Oh. Dari colokan. Colokan itu setiap AC. Dari AC juga bisa, AC nyala. AC nyala, kamu cek dia punya terminal, Ya. ada nggak 220? Kalau 220 di sini, maka si odor akan nyala. Tapi kalau nggak ada, berarti listrikannya bermasalah. Bisa juga dari modul. Nah, untuk mengetahui bahwa itu dari modul, silakan cek dari stop kontaknya. Karena apa? Sumber arusnya dari stop kontak. Paham ya? Ya, Pak. Jadi seperti itu untuk mengukur AC dan DC. Jadi semuanya itu bisa kita ukur. Jadi seorang teknisi itu kerja dengan cara mengukur dan menganalisis, bukan mencoba-coba, ya. Paham ya? Apalagi kalian masih muda,
harus terapkan SOP yang sesuai dengan brandnya. Ya, setelah selesai nanti kalian sekolah, silakan ikut training di Panasonic atau di Daikin. Supaya apa? Supaya berpikir kalian untuk memperbaiki AC itu berbeda-beda. Karena tiap brand pasti ada bedanya. Tidak semua brand sama bedanya. Panasonic ada bedanya, Daikin ada bedanya. Karena apa? Dari mereknya pun sudah berbeda. Iya kan? Iya, Pak. Pasti ada bedanya. Dan ada juga kelemahan dan kekurangannya. Jadi sudah paham semua ya Paham, Pak. tentang alat ukur. Jadi sudah saya kasih tahu semua cara pemakaian alat ukur dan praktek cara mengukur yang sesuai SOP. Sebelum kita sudahi training ini, kita berdoa kembali menurut agama dan masing-masingnya. Doa selesai. Saya ucapkan atas kehadiran adik-adik di sini supaya semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Saya ucapkan terima kasih.